Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Bidan Ika Novita, dalam acara kali ini kita sudah ada tema. Ini ada komentar di channel YouTube yang ibu ini menginginkan saya untuk bahas tentang berat badan si bayi. Kita sebagai seorang ibu, ada saat-saatnya dimana kita ini bertanya-tanya, apakah berat badan anak saya ini ideal atau tidak. Yang paling sering dikeluhkan oleh ibu-ibu adalah omongan tetangga, pasti itu. Kok kurus anakmu? Kok gendut anakmu? Kurus salah, gendut pun salah. Jadi bagaimana sebaiknya kita sebagai ibu? Apakah anak kita ini tergolong anak yang kurus, anak yang berat badan normal, atau anak yang overweight atau kegemukan? Tidak usah bingung-bingung dan tidak perlu jauh-jauh. Kita harus tanya ke siapa. Kita hanya membutuhkan buku KIA yang ada KMS di dalamnya. Selain berfungsi sebagai buku periksa waktu hamil atau antenatal care, dia juga berfungsi sebagai catatan rekaman bagaimana tumbuh kembang anak kita. Pada KMS ada lembar warna merah muda dan ada lembar warna biru. Yang warna merah muda ini untuk balita atau bayi yang perempuan. Sedangkan untuk yang biru ini untuk anak laki-laki. Bedanya apa, Bun? Bedanya ada di sini. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, pada KMS ada kolom bulan penimbangan. Kolom bulan penimbangan ini diisi bulan di mana dia lahir. Jadi bukan bulan kapan dia pertama kali timbang. Jadi misalnya nih, lahirnya bulan Juli. Kemudian karena tidak sempat ke posyandu atau bagaimana, dia baru bisa timbang berat badan lagi pada bulan Agustus. Dan Agustus ini baru pertama kali dia di posyandu. Manakah yang dicatat sebagai bulan 0 penimbangan? Yakni bulan Juli, bukan bulan Agustus ya, karena dia lahir pada bulan Juli. Di bawah bulan penimbangan ini ada kolom BB per kilogram. Jadi berat BB di sini adalah berat badan bayi yang dicatat dalam kilogram. Kemudian di atasnya bulan penimbangan ini ada kolom umur atau bulan. Bulan ke-0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 60 bulan. Di bawah kolom berat badan ada kolom KBM. KBM ini apa ya? Jadi KBM ini kepanjangan dari kenaikan berat badan minimal. Yang fungsinya adalah untuk mengetahui standar kenaikan berat badan tiap bulan. Berapa target yang harus dicapai oleh ibu sehingga berat badan bayi itu jadi normal. Kemudian di bawahnya itu ada kolom N atau T. Ini artinya naik atau turun. Dan di kolom paling bawah ini adalah kolom ASI eksklusif. Kolom untuk mencatat apakah si ibu ini memberikan anaknya ASI eksklusif. Pada KMS ini ada 3 warna pita. Yang pertama warna hijau tua, yang kedua warna hijau muda, dan yang ketiga warna kuning. Apa arti dari ketiga warna ini? Saya jelaskan ya. Yang pertama, hijau tua. Hijau tua ini yang dimaksud adalah jika berat badan anak terletak pada posisi pita hijau tua, maka berat badan anak ini paling bagus atau ideal. Sedangkan untuk kolom hijau muda, kenapa di sini ada 2, di atas dan di bawah? Yang di bawah dan di atas ini sama-sama warning ya. Jadi kalau yang di bawah ini warning untuk anak akan menuju ke kurang gizi. Dan warning yang di atas itu anak akan menuju ke overweight atau kegemukan. Sedangkan yang warna kuning ini adalah warna yang parah, yakni harus segera konsul ke bidan atau ke spesialis anak. Sama, yang bawah kuning bawah maupun kuning atas. Perlu Bunda ketahui, standar
berat badan ini tidak berlaku jika anak dalam kondisi prematur. Untuk prematur ini perlu ada koreksi umur. Jadi tidak bisa ya kita samakan dengan anak yang lahir normal. Jadi KMS ini adalah kita mengetahui standar berat badan anak yang dibandingkan dengan umur. Pada KMS ada 5 variasi pertumbuhan anak. Yang pertama adalah tumbuh kejar atau N1, yakni pertumbuhan melebihi kurva atau pitanya. Contohnya adalah misalkan nih, usia 3 bulan, berat badan anak 5,8 kg. Dan pada waktu usia 4 bulan, dia 7,1 kg misalnya. Dia ada kenaikan berat badan, tapi di atas pita, jadi lebih dari pitanya itu. Yang kedua adalah tumbuh normal atau N2. Pertumbuhan ini sesuai dengan kurva atau pitanya. Jadi misal pada waktu usia 3 bulan berat badannya adalah 5,7 kg dan pada usia 4 bulan dia berat badannya 6,4 kg. Dia pertumbuhannya, grafiknya ini naik sesuai dengan alur dari pita atau kurvanya. Yang ketiga ini adalah T1, yakni tumbuh tidak sesuai dengan pitanya. Jadi jika anak usia, misal nih, anak usia 4 bulan dengan berat badan 6,4 kg, kemudian pada saat usia 8 bulan, dia berat badannya 7,2 kg. Dia naik, tapi tidak sesuai dengan pita. Itu artinya tumbuh tidak sesuai dengan pitanya. Dia memang ada kenaikan, tapi dia tidak sesuai dengan pitanya tadi. Yang keempat adalah T2 atau tumbuh datar atau flat. Jadi misal nih, usia 5 bulan dia berat badannya 6,9 kg. Kemudian pada usia 9 bulan dia masih tetap saja 6,9 kg. Artinya grafiknya ini datar atau flat. Yang kelima adalah T3 atau turun. Jadi contohnya pada usia 6 bulan dia berat badannya 7 kg. Kemudian pada usia 9 bulan dia berat badannya 6,3 kg. Nah, itu namanya T3 atau turun. Yang perlu diwaspadai ya, hal seperti ini. T3 ini makin bulan dia nggak malah naik, malah turun grafiknya. Tiap bulan turun terus. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Bunda tidak perlu menghafalkan ya, karena itu adalah tugas dari bidan atau kader, pengetahuan untuk kader atau bidan. Yang perlu Bunda pahami di sini adalah KMS ini harus rutin dikerjakan atau diisi. Dengan cara apa pengisiannya? Dengan cara kita rutin posyandu. Jadi jangan sampai terlewat, tiap bulan harus rutin posyandu. Meskipun anak kita tidak imunisasi, kita wajib hadir saat posyandu. Kenapa? Karena kalau miss aja, 1 bulan aja kita tidak posyandu, maka kita tidak tahu bagaimana atau apakah anak kita ini termasuk apa, apakah naik atau turun. Misal, pada usia 6 bulan kita menimbangkan berat badan bayi kita ini 7 kg. Kemudian pada usia 7 bulan karena sesuatu hal kita tidak bisa berangkat posyandu, sehingga pada usia 8 bulan kita timbangkan lagi dan ternyata berat badannya itu 7,3 kg. Tentu saja kita tidak bisa menilai apakah anak ini ada kenaikan berat badan atau tidak dari 6 bulan ke 8 bulan. Karena waktu usia 7 bulan kita tidak tahu dia berat badannya berapa. Penjelasan selanjutnya adalah tentang KBM, kenaikan berat badan minimal. Ini tujuannya apa? Pasti di sini banyak yang tidak tahu apa itu KBM. Jadi tujuannya ditulis di sini tiap bulan ada target, seperti dari usia 0 bulan ke 1 bulan itu ada target 800. 800 di sini apa maksudnya? Ini adalah 800 ons atau gram. Jadi targetnya pada usia 0 bulan ke 1 bulan, target berat badan anak harus naik 800 gram untuk mencapai berat badan yang ideal.
Kemudian pada usia 2 bulan, 1 bulan ke 2 bulan, ini ada target yang harus kita capai, yakni 900 gram. Terus turun menjadi 600, 500, 400, 300, dan 200. Kenapa targetnya ini terus turun? Karena lambat laun anak ini akan semakin banyak aktivitas. Dia sudah bisa mulai merangkak, kemudian berjalan, dan tentunya aktivitasnya juga semakin banyak, sehingga target diturunkan menjadi pada usia 10 ke 11 bulan targetnya hanya 200 gram. Nah itu Bun, target tiap bulan yang harus kita capai. Kita harus perhatikan. Perlu digarisbawahi Bunda, jika anak kita 2 bulan berturut-turut tidak naik berat badannya, maka kita harus segera konsultasi ke bidan atau dokter spesialis anak. Karena mungkin anak kita mengalami sesuatu atau penyakit yang menyebabkan kenapa berat badan anak kita ini 2 bulan tidak naik berturut-turut. Mungkin penyebabnya apakah anak ini terjadi anemia defisiensi besi atau ISK. Untuk penyebab berat badan anak ini tidak naik-naik, kita akan kupas pada sesi selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah jangan lupa tiap bulan harus kita timbangkan bayi kita agar kita bisa tahu grafik pertumbuhannya secara baik. Apakah anak kita dalam kategori normal atau kurus atau mengalami kegemukan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan Bunda, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe channel ini.